Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perkenalkan saya Vina Novitasari dan rekan saya Lestari Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu konsep dan prinsip dasar akuntansi perbankan. Untuk Ananda Lestari, saya persilahkan. Pengertian akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kegiatan bank antara lain menyalurkan dana, menghimpun dana, pelayanan jasa. Yang B, kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem pertalian yang erat atau koheren dari tujuan dan konsep-konsep dasar yang saling berhubungan dan saling mengarahkan terciptanya prinsip-prinsip yang konsisten serta menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi beserta laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi menjadi sangat penting dipahami, mengingat dengan kerangka ini akan dapat dirumuskan prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi acuan bagi para pemakai informasi akuntansi. Dan selanjutnya, hal ini akan mendasari praktik akuntansi. Di samping itu, sebagai kerangka dasar setiap perubahan atau perkembangan akuntansi yang sulit dipecahkan, maka harus dilandasi kerangka konseptual ini dalam setiap memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan berkaitan dengan akuntansi tersebut. Dengan kerangka konseptual juga akan dihasilkan tujuan dan dasar-dasar praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, hal ini akan memudahkan para pemakai dalam memahami tujuan, isi, karakteristik, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi. Kerangka konseptual juga akan memberikan pedoman yang memilih alternatif yang mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi dengan cara yang paling akurat dalam lingkungan tertentu. Kerangka konseptual akuntansi dibangun dari 3 tingkatan. Yang pertama, tujuan pokok akuntansi. Yang kedua, konsep dasar pelaporan yang terdiri dari karakteristik informasi dan elemen laporan keuangan. Yang ketiga, menyusun pedoman pelaksanaan. 1. Tujuan pokok akuntansi. Tujuan pokok akuntansi yaitu memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan bagi para pemakainya. Untuk dapat menyampaikan informasi tersebut harus menggunakan alat atau media berupa laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Ini berarti tujuan tersebut dapat saja berubah-ubah sesuai dengan keputusan pemakai, situasi dan kondisi ekonomi, politik, hukum, serta aspek lingkungan bisnis. Dua, konsep dasar pelaporan. A. Karakteristik mutu informasi akuntansi. Yang pertama, relevansi informasi akuntansi. Relevansi berarti memilih metode pengukuran dan pelaporan yang dapat membantu setiap pemakai laporan keuangan yang akan mengambil keputusan. Informasi yang relevan adalah informasi yang menimbulkan perbedaan. Perbedaan itu dapat memperlemah atau memperkuat pengharapan yang ada. Dengan demikian, relevansi selalu dikaitkan dengan feedback dan nilai prediktif dari informasi tersebut. Jika pengambilan keputusan tidak merasa diperkuat atau diperlemah oleh informasi yang disajikan, maka informasi itu bisa dikatakan dengan mengandung relevansi. Sebaliknya, bila pengambilan keputusan dapat memperhitungkan konsekuensi yang bakal timbul di kemudian hari atas dasar informasi, maka informasi tersebut dikatakan relevan. Yang kedua,
Reliabilitas informasi akuntansi. Informasi yang disampaikan harus andal, dalam arti bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dipercaya pemakainya, yaitu telah disajikan dengan benar dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan, sehingga mencerminkan secara tepat mengenai keadaan atau peristiwa ekonomi yang akan disampaikan. Yang ketiga, komparabilitas atau daya banding. Informasi akan semakin bermanfaat apabila dapat dikaitkan dengan standar ukuran tertentu. Standar ukuran ini menjadi informasi dapat diperbandingkan. Perbandingan dapat dilakukan terhadap data dari periode yang berbeda dalam satu perusahaan, atau dapat pula terdapat data atau informasi dari perusahaan lain yang sejenis pada periode yang sama. Yang keempat, konsistensi. Seperti diungkapkan sebelumnya, bahwa untuk kewajiban informasi keuangan atau akuntansi dihadapkan pada berbagai alternatif metode akuntansi. Oleh sebab itu, agar informasi akuntansi bermanfaat, penggunaan metode akuntansi harus konsisten agar kekontinuan dan kekomparabelan laporan keuangan tercapai. B. Elemen-elemen laporan keuangan. Elemen pokok laporan keuangan terdiri dari aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Tugas akuntansi adalah untuk mengikuti, mengukur, dan mengkomunikasikan perubahan-perubahan dan perkembangannya. Elemen pokok ini telah berlaku umum di dunia usaha dan setiap elemen saling berkaitan dengan elemen lainnya. Satu, aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang meliputi barang dan hak-hak yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Dua, hutang atau kewajiban adalah kewajiban entitas tertentu untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas yang lain di masa yang akan mendatang sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lampau. Modal adalah hak atas aktiva perusahaan yang melekat pada pemiliknya. Pendapatan adalah jumlah kotor dari kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. Pendapatan timbul dari aktivitas penjualan barang atau jasa. Biaya adalah jumlah kotor dari penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban. Biaya ini timbul dari kegiatan-kegiatan pembuatan atau penggandaan barang dan jasa. Laba adalah selisih lebih antara pendapatan di atas biaya dalam suatu periode dan disebut rugi apabila terjadi sebaliknya. Tiga, prinsip akuntansi perbankan. Yang pertama, prinsip harga perolehan. Dalam prinsip ini, ditekankan bahwa aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya hendaknya dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Penggunaan prinsip ini didasari bahwa harga tersebut ditentukan secara objektif. Jumlahnya sudah diketahui dan dapat diuji kebenarannya melalui bukti-bukti transaksi. Yang kedua, prinsip realisasi penghasilan. Prinsip ini pada dasarnya mencakup pengertian, pengukuran, dan pengakuan penghasilan. Dalam kaitannya dengan pengakuan penghasilan, maka timbul beberapa metode pengakuan penghasilan, yaitu pertama pada saat penjualan barang atau jasa. Bila penjualan barang dan jasa sudah tersedia dan dapat diukur secara pasti, maka metode ini dapat diterapkan. Yang kedua adalah pengakuan penghasilan dapat dilakukan pada saat sebelum melakukan penjualan. Yang ketiga, pengakuan penghasilan didasarkan pada saat penerimaan kas. Yang ketiga, prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya. Prinsip ini menghendaki bahwa hasil aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang diluangkan dalam laporan keuangan merupakan hasil periode yang sama. Yang keempat, prinsip objektif. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa
Laporan keuangan yang dihasilkan haruslah didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang objektif. Bukti transaksi yang objektif dapat diperoleh bila transaksi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi, serta didukung oleh pengawasan dan pengendalian intern yang baik. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan hendaknya dapat memberikan semua informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pengambilan keputusan para pemakainya. Untuk mencapai ini, maka laporan keuangan harus disusun secara baik sesuai dengan standar akuntansi yang disepakati umum. Yang keenam, prinsip konsistensi. Prinsip ini pada dasarnya mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut harus mempunyai daya banding. Daya banding ini untuk perusahaan-perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda atau dalam perusahaan yang berbeda untuk periode yang sama. 4. Konsep dasar akuntansi perbankan. Konsep merupakan aksioma yang diterima secara umum karena sesuai dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan sifat kesatuan akuntansi dari sebuah perusahaan. 1. Kesatuan usaha. Dalam konsep ini, diasumsikan bahwa perusahaan merupakan kesatuan usaha yang terpisah dengan pemiliknya dan akuntansi memandang dari segi perusahaannya. B. Kesinambungan. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan akan berlangsung secara terus-menerus. Asumsi ini akan memberikan dukungan yang kuat untuk penyajian aktiva berdasarkan harga perolehannya dan bukan atas dasar nilai kontan aktiva tersebut atau nilai yang direalisasikan pada saat likuiditas. C. Periode akuntansi. Konsep ini menjelaskan bahwa rugi dan laba perusahaan baru dapat diketahui setelah perusahaan di likuiditas atau dengan kata lain, bahwa tingkat kesuksesan suatu perusahaan hanya dapat diketahui pada saat perusahaan menghentikan usahanya dan mencairkan seluruh hartanya menjadi kas. D. Pengukuran dalam nilai uang. Penyelenggaraan akuntansi beranggapan bahwa mata uang adalah alat ukur yang berlaku umum terhadap semua kegiatan ekonomi. Pengukuran suatu mata uang rupiah didasarkan pemahaman bahwa mata uang mempunyai nilai yang tetap. Penetapan beban dan pendapatan. Penentuan laba periodik dan posisi keuangan dilakukan berdasarkan metode aktual, yaitu dikaitkan dengan pengukuran aktiva dan kewajiban serta perubahannya pada saat terjadinya, bukan hanya sekedar pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang. Yang kelima, kendala atau keterbatasan akuntansi. Yang pertama, asas manfaat dan biaya. Untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi akuntansi diperlukan biaya. Para pemakai harus mempertimbangkan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut. Kesulitannya adalah tidak semua manfaat informasi dapat diukur atau dibuktikan. Manfaat informasi tersebut dapat dirasakan oleh pihak penyaji dalam bentuk efisiensi pengendalian dan oleh para pemakai dalam bentuk alokasi sumber-sumber ekonomi. Jumlah pajak yang dibayar, ketaatan terhadap regulasi. Semua ini kadang sulit dikuantitatifkan, sedangkan biaya untuk pengadaan informasi umumnya mudah dikuantitatifkan. Yang kedua, asas materialitas. Asas ini mengemukakan bahwa transaksi-transaksi dan lain-lain peristiwa yang tidak penting atau kurang berarti terhadap kegiatan ekonomi perusahaan adalah tidak harus diperlakukan secara konsekuen dengan prinsip-prinsip akuntansi. Perlakuan seperti ini dapat diterima karena informasi yang tidak materialitas tidak cukup berarti atau tidak dapat mempengaruhi keputusan
ekonomi para pemakainya. Yang ketiga, asas konservatif. Asas ini erat kaitannya dengan resiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Asas ini mencerminkan kehati-hatian dalam hal mengakui adanya pendapatan dan biaya, sehingga terhindar dari kemungkinan resiko yang akan timbul di masa yang akan datang. Yang keempat, kebiasaan-kebiasaan dalam dunia bisnis. Dalam praktik akuntansi secara nyata, lebih menginginkan kepraktisan dan aspek kegunaan, sehingga sering dijumpai penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Hal ini masih bisa diperkenankan karena setiap jenis usaha mempunyai karakteristik dan spesifikasi tersendiri. Hal ini menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan informasi yang sesuai dengan karakteristik mutu pelaporan. C. Persamaan dasar akuntansi perbankan. Persamaan dasar akuntansi dibangun pemahaman antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, setiap pertambahan kewajiban bank harus diikuti peningkatan hak atau aset. Secara umum persamaannya adalah hak sama dengan kewajiban, aktiva sama dengan pasiva. Kewajiban bank terdiri dari kewajiban terhadap pihak eksternal dan kewajiban terhadap pihak internal. Kewajiban kepada pihak eksternal adalah kewajiban kepada kreditur atau pemberi dana atau deposan. Sedangkan kewajiban terhadap internal adalah kewajiban kepada pemilik modal. Dengan demikian, persamaan dapat diperluas menjadi aktiva sama dengan hutang plus modal. Bila bank melakukan aktivitas, akan memperoleh pendapatan dan pengeluaran biaya. Selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba bank. Laba bank merupakan komponen modal bank. Untuk itu persamaannya menjadi aktiva sama dengan hutang plus modal plus pendapatan min biaya, atau aktiva plus biaya sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Ini adalah contoh soalnya. Dan ini jawabannya. Yang D. Sistematika rekening bank. Penggunaan nama, struktur, dan hubungan antar rekening perlu ada keseragaman agar laporan yang dihasilkan mudah dipahami dan mudah dibandingkan. Untuk itu, sistematika perbankan diperlukan. Sistematika rekening bank disusun dengan menggunakan digit tertentu. Digit pertama berisi rubrik rekening. Digit kedua berupa identifikasi jenis valuta. Digit ketiga berisi kelompok rekening grup. Digit keempat berisi kelompok rekening subgrup. Dan digit kelima dan seterusnya berisi berupa rincian atau rekening individual. Berikut contoh secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Giro pada Bank Indonesia. Dana yang disampaikan oleh bank di Indonesia yang digunakan untuk memenuhi likuiditas setiap bank dan untuk keperluan bank dalam melakukan transaksi lalu lintas pembayaran antara bank. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.